semuanya. Hari ini Ibu akan masuk kepada pembelajaran kita. Walaupun pada saat ini kita masih pelajaran daring, Ibu harap semua anak-anak Ibu hidup sehat dan semua anak-anak Ibu dalam keadaan baik, jauh dari virus-virus yang sekarang lagi banyak semarak dibicarakan. Oke anak-anak Ibu, kita akan memulai pembelajaran kita yaitu tentang tema 4, yaitu hidup rukun, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Anak-anak Ibu semuanya, kita sudah tahu ya kalau di keluarga kita itu pasti ya kita ada ayah, ibu, kakak, adik, dan kita sendiri. Nah, sikap kita di dalam keluarga itu harus sikap bersatu. Sikap bersatu antara lain yaitu bekerja bakti antara sesama anggota keluarga. Kita harus mau bekerja bakti membersihkan rumah, bekerja bakti membersihkan halaman, lingkungan kita. Tidak boleh hanya sendiri. Kalau bekerja bakti itu harus lebih dari satu orang ya anak-anak Ibu ya, tidak boleh sendiri. Nah, kedua, kita juga harus membantu orang tua. Membantu orang tua itu adalah sikap hidup bersatu. Contoh sikap hidup bersatu di rumah kita, di lingkungan rumah kita. Nah, membantu ibu contohnya apa? Membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman rumah, menyapu. Kita bantu ibu kita. Kita lihat ibu kita memasak, jangan kita lihat saja, tetapi kita bantu ibu kita memasak. Misalnya menyuci sayurannya, membantu ibu mengupas bawang. Itu juga adalah sikap bersatu di dalam keluarga. Oke anak-anak Ibu, sikap bersatu bersama keluarga merupakan pengamalan sila ketiga. Ingat ya, pengamalan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kalau kita bersatu di dalam keluarga kita, maka kita sudah mengamalkan sila ketiga, yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Itu pengamalan sila ketiga yang dilakukan agar, apa yang kita lakukan agar terwujud sikap kebersamaan di dalam keluarga? Apa yang harus kita lakukan agar terwujud kebersamaan di dalam keluarga kita? Misalnya, satu, bersatu, hidup rukun. Hidup rukun itu berarti kita tidak boleh bertengkar antara satu dengan yang lain. Yang selanjutnya, tidak mau menang sendiri, tidak boleh menang sendiri tidak boleh mau menang sendiri. Kita egois, kita mau kemauan kita aja yang kita bisa, kita mau. Gak boleh. Itu berarti kita tidak hidup dalam kebersamaan di dalam keluarga. Nah, yang terjadi jika kita tidak kebersamaan, tidak ada sikap kebersamaan di dalam keluarga itu apa? Bagaimana keluarga kita kalau kita tidak bersama? Keluarga kita yang kalau kita tidak bersama, pasti suasana rumah itu akan kacau. Rumah kita akan kacau atau suasananya akan kacau. Apalagi yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pertengkaran antara kakak, Nah, pertengkarannya bagaimana Bu? Nah, pertengkarannya bisa terjadi antara kakak dan adik. Aku nggak mau mengerjakan itu. Adik misalnya seperti itu. Padahal itu tugas dia. Maka itu tidak ada kebersamaan di dalam keluarga. Maka kalau seperti itu, maka akan terjadi pertengkaran. Oke? Nah, selanjutnya anak-anak Ibu, kita harus bagaimana sikap kita untuk menerima tamu. Nah, sikap kita pada saat menerima tamu yaitu salah satunya mempersilakan masuk. Ya, sikap kita pada saat menerima tamu. Apa yang kita lakukan? Yaitu sikap kita menerima tamu yaitu satu, kita melakukan tadi mempersilakan masuk. Baru yang kedua, apa lagi yang kita lakukan kepada tamu kita kalau tamu kita datang? Nah, kita berikan dia minuman, kita sambut dia, kita persilakan duduk. Itu yang kita lakukan pada saat tamu kita datang. Itu juga menunjukkan kalau di rumah kita itu ada kebersamaan. Tidak hanya mengharapkan satu orang untuk membukakan pintu, untuk mempersilakan masuk. Siapa yang mempunyai waktu itu bisa melakukannya. Oke anak-anak Ibu? Nah, kebersamaan di dalam keberagaman di rumah.
pertama adalah antara lain satu, kita makan bersama. Nah, kita keberagaman itu misalnya kita makan bersama walaupun kita berbeda keinginan kita. Ibu misalnya tidak suka makan sayur bayam misalnya, tapi di keluarga kita suka makan bayam. Nah, itu juga harus kita bersama. Ya, kalau ibu nggak suka, ibu harus menghargai keluarga ibu yang ingin makan bayam. Nah, ibu akan masak sayur untuk ibu sendiri, yang lain. Nah, itu kebersamaan. Nah, yang kedua apa? Bekerja bakti bersama, berdoa bersama. Nah, apa manfaat persatuan dalam keluarga? Manfaat persatuan itu, kebersamaan itu di dalam keluarga kita, satu, ya, manfaatnya satu, hidup rukun. Hidup menjadi rukun. Yang kedua apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Apa lagi? Yang ketiga. Yang ketiga yaitu saling membantu. Saling membantu. Yang keempat apa? Pekerjaan menjadi ringan. Nah, bagaimana Bu kalau kita tidak ada kebersamaan di dalam keluarga kita atau tidak ada persatuan di dalam keluarga kita? Maka tadi Ibu bilang, maka akan terjadi pertengkaran, maka akan terjadi ribut di dalam keluarga kita. Misalnya papa mama berkelahi karena tidak adanya persatuan atau kebersamaan di dalam keluarga itu. Maka anak-anak ibu, di dalam keluarga kita harus saling bekerja sama atau saling ada kebersamaan di keluarga itu, biar di rumah kita itu terlihat tidak kacau, rumah kita itu tentram, damai. Itu yang diharapkan oleh semuanya. Ingat ya, kita tidak boleh mau menang sendiri, karena itu bisa menyebabkan pertengkaran tadi, kekacauan di rumah tadi. Ya, oke anak-anak ibu harap itu bisa kita terapkan di rumah kita. Nah, anak-anak ibu, kebersihan di rumah kita itu merupakan tanggung jawab kita semua. Ingat, kebersihan di rumah kita merupakan tanggung jawab kita semua. Kalau rumah kita tidak bersih, maka kita yang menjadi tidak sehat. Ingat ya, ciri-ciri rumah sehat antara lain, satu, tidak ada sampah berserakan. Tidak ada sampah berserakan di sekitar rumah kita. Terus yang kedua, debu-debu selalu dibersihkan. Selalu dibersihkan. Yang ketiga, peralatan rumah tangga itu tersusun rapi, sepertinya buku disusun di tempat buku, sepatu disusun tempat sepatu. Nah, itu semuanya tersusun rapi. Ciri-ciri rumah yang tidak sehat apa? Nah, kebalikan daripada ciri-ciri rumah sehat. Apa tadi ciri-ciri rumah sehat? Kita belikan. Berarti ciri-ciri rumah tidak sehat, banyak sampah berserakan, bau, baru peralatan rumah tangga itu tidak tersusun rapi, tidak bersih. Itu ciri-ciri rumah sehat. Ingat ya anak-anak ibu, rumah yang tidak bersih pasti banyak kuman. Rumah yang tidak bersih itu pasti banyak kuman. Maka kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ingat ya, hidup bersih dan sehat. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, begitu juga untuk tanaman kita. Tanaman kita yang ada di rumah kita atau di lingkungan rumah kita itu kita harus jaga, kita rawat. Apalagi pada saat ini semarak ya, ibu-ibu pada suka menanam tanaman hias, seperti banyak tanaman daun-daunan itu yang ditanam mereka. Nah, tanaman kita harus siram setiap hari. Baik, kita siram setiap hari, pagi dan sore. Tanaman yang ada di rumah kita harus siram pagi dan sore 2 kali sehari. Jika tidak disiram, maka tanaman itu akan layu dan bisa mati. Ingat ya, kalau tanaman kita tidak siram, maka tanaman itu akan layu dan mati. Nah, selain itu, tanaman yang ada di rumah kita, selain kita siram, kita beri pupuk. Nah, ada beberapa jenis pupuk, ada 3 ya, ada 3 jenis pupuk. 3 jenis pupuk, yaitu yang pertama pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini dari mana? Pupuk kompos itu dari tumbuhan yang berasal dari tumbuhan. Nah, pupuk kompos ini sisa-sisa makanan, sisa-sisa apa itu termasuk
pupuk kompos. Nah, kalian misalnya ada tanaman itu mati, maka lama-kelamaan tanaman itu akan layu dan akan membusuk. Nah, tanaman yang busuk ini itulah yang dikatakan pupuk kompos. Ingat ya anak ibu. Nah, yang kedua ada yang dikatakan pupuk kandang. Pupuk kandang ini pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Pupuk yang berasal dari kotoran hewan itu namanya pupuk kandang. Nah, misalnya kotoran ayam, kotoran kambing itu bisa digunakan pupuk untuk tanaman kita. Maka itu bisa, ingat ya, bisa digunakan untuk pupuk tanaman kita. Tetapi tidak harus langsung dibuat. Ingat, itu harus biarkan dulu beberapa hari. Tanah pupuk itu tidak boleh langsung begitu keluar itu kotoran hewannya langsung kita buat ke tanaman itu tidak bisa. Itu tanaman itu akan mati. Maka kita biarkan dulu dia sampai beberapa hari. Nah, baru kita tabur di sekitar tanaman kita. Ingat ya, itu pupuk kandang. Nah, yang ketiga ada itu pupuk buatan. Pupuk buatan. Nah, kalau dikatakan pupuk buatan itu pupuk yang dibuat di pabrik. Pupuk yang dibuat di pabrik. Contohnya apa? Contohnya pupuk urea, baru pupuk NPK, dan banyak lagi pupuk buatan ya. Itu contoh pupuk. Nah, cara membersihkan rumah kita bagaimana? Bagaimana cara kita agar rumah kita bersih? Apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan pasti yaitu menyapu. Menyapu rumah. Nah, kita lihat sampah-sampah berserakan di rumah kita sapu, kita bersihkan. Baru apa lagi yang kita lakukan? Mengepel lantai. Nah, kita lihat misalnya sudah banyak yang hitam-hitam di lantai kita, maka kita pel biar rumah kita itu terlihat bersih. Apa lagi yang kita buat? Nah, tadi kan kalau misalnya kita lihat perabotan rumah kita tidak tersusun rapi. Nah, kita bersihkan, kita susun perabotan rumah kita itu supaya rapi. Oke, anak-anak ibu. Nah, apalagi ciri-ciri rumah sehat apa saja? Apa itu ciri-ciri rumah sehat? Ciri-ciri rumah sehat, satu, harus ada jendela. Ingat ya, jendela. Itu jendela supaya udara atau sinar matahari masuk ke dalam rumah kita dan udara bisa keluar masuk dari rumah kita. Itu ciri-ciri daripada rumah sehat. Apalagi adanya ventilasi. Ventilasi itu apa? Ventilasi itu ada nggak di sekitar rumah kalian? Nah, kalau ventilasi itu di sekolah ya seperti lubang-lubang kecil yang ada di sekolah kita. Itu ya, ingat ya anak-anak ibu ya. Nah, anak-anak ibu, selokan yang ada di sekitar rumah kita harus kita bersihkan setiap hari. Kalau kita tidak bersihkan, maka selokan itu akan bisa menjadi airnya tidak mengalir, maka bisa menyebabkan banjir kalau misalnya turun hujan karena airnya tidak mengalir. Maka anak-anak ibu, apabila ada selokan atau kata lainnya parit ya di dekat rumah kalian, kalian harus bersihkan setiap hari. Kalau tidak dibersihkan, tadi itu apa yang ibu bilang, maka selokan itu akan airnya tidak mengalir dan bisa mengakibatkan banjir. Nah, ada juga yang dikatakan rumput. Rumput itu termasuk juga daripada tanaman pengganggu. Ingat ya, rumput adalah tanaman pengganggu yang harus kita bersihkan di tanaman-tanaman kita. Tadi ibu udah bicara sama kalian, tanaman itu kita harus siram setiap hari. Nah, kalau ada rumput yang ada di sekitar tanaman kita itu, kita harus cabut. Karena itu bisa mengganggu pertumbuhan daripada tanaman kita. Nah, selain tanaman itu ada juga namanya apotik hidup, tanaman apotik hidup. Apa itu tanaman apotik hidup? Tanaman apotik hidup adalah tanaman yang bisa dijadikan obat. Ingat ya, tanaman apotik hidup yaitu tanaman yang bisa dijadikan obat. Oke, ingat ya, tanaman apotik hidup adalah tanaman yang bisa dijadikan obat. Contohnya apa apotik hidup itu? Adalah jahe, tanaman kunyit, kencur, lengkuas. Itu adalah contoh tanaman apotik hidup. Oke, anak-anak ibu, ingat ya, kita harus selalu kalau ada pekarangan di rumah kita bisa menanam
tanaman apotek hidup karena itu sangat bermanfaat. Misalnya jahe bisa membuat misalnya jahe itu apa yang bisa kita buat? Air bandrek atau air jahe bisa menyegarkan tubuh kita. Kunyit bisa kita buat jamu. Kencur juga, lengkuas untuk bisa untuk bumbu masakan. Jeruk, daun jeruk itu juga bisa kita gunakan untuk masakan kita. Sekian anak-anak ibu, ingat ya? Oke anak-anak ibu, kita masuk kepada bernyanyi. Kalau kita dengar orang bernyanyi, pasti kita pernah dengar orang bernyanyi ya. Nah, bernyanyi adalah mengeluarkan suara bernada. Bernyanyi adalah mengeluarkan suara bernyanyi. Misalnya kita menyanyikan lagu balonku ada 5, nah itu berarti kita mengeluarkan suara kita tapi pakai nada. Nah, itu dia bernyanyi. Panjang pendeknya nada, panjang pendek nada itu dapat dihitung dengan ketukan. Panjang pendeknya nada kalau kita bernyanyi, maka itu akan ada panjang pendeknya. Nah, kita bisa menghitungnya dengan ketukan 1, 2, 3 seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, tanda dinamik dibagi atas 3. Tanda dinamik saat kita bernyanyi atau pada lagu itu ada 3 jenis. Tanda dinamik pada lagu itu ada 3, yaitu 1 tanda garis. Tanda garis ini berarti dinyanyikan keras. Dinyanyikan keras. Nah, yang kedua, tanda seperti gelombang ya anak-anak ibu ya. Berarti ini dinyanyikan lembut. Baru yang ketiga, baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Yang ketiga, baris yang tidak bernada dinyanyikan biasa. Oke anak-anak ibu, itulah materi kita pada saat ini. Ibu rasa kalian bisa mengulang pembelajaran kita tema 4 nanti di rumah, tema 1. Nah, kamu bisa mendengarkan melihat buku kalian dan membaca setiap hari. Sekian pembelajaran kita. Kita akan masuk lagi ke materi selanjutnya dengan subtema 2. Terima kasih.